A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Amma Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang makruh banyak bicara dan berlagak fasih dalam berbicara, tidak berlebih-lebihan dalam berbicara, dan tidak dibuat-buat untuk menjadi orang yang tampaknya fasih di mata orang. Biasanya hal ini dilakukan oleh orang-orang yang berhadap kepada manusia hatinya. Hatinya itu diminta dinilai oleh manusia, bukan Allah. Wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'una qalaha halakal mutanatti'una qalaha halakal mutanatti'una qalaha talatan. Rawahu Muslim. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha atasnya, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, binasalah orang-orang yang suka berlebih-lebihan. Sebanyak 3 kali Rasul, binasalah orang-orang yang suka berlebih-lebihan. Binasalah orang-orang yang suka berlebih-lebihan. Talatan, 3 kali Rasul menyebutnya, mengingatkan, mengajarkan kepada kita. Jadi jangan suka berlebih-lebihan, khusus dengan bicara lisan, karena dengan lisan ini segala sesuatu bisa terjadi fatal dengan sebab lisan. Ayol mukmin. Dalam riwayat yang lain, wa an Abdullah bin Amr wa bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yubghidul baligha minar rijali alladhi yatakhallalu bilisanihi kama tatakhallalul baqarah. Rahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsu hasan. Dalam riwayat dari Abdullah ibni Amr bin al-As, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha atas mereka berdua, bahwasanya baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, membenci, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang berlagak fasih dalam berbicara, yaitu orang-orang yang mempermainkan lisannya, mempermainkan lidahnya, sebagaimana lembu yang mempermainkan lidahnya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Bahayanya lisan. Lisan, mempermainkan lisan, bahaya. Allah benci. Allah benci. Kalau sudah Allah yang benci, takut ayol mukmin, takut. Kalau manusia yang benci masih mending, masih bisa kita minta maaf. Tapi kalau sudah Allah Subhanahu wa taala yang benci, Masya Allah, padahal Allah Maha Pemaaf. Tapi dalam hadis ini menjelaskan, baginda Nabi Muhammad ngomong, bersabda beliau, Allah benci terhadap apa? Terhadap orang yang berlagak fasih dalam apa? Dalam berbicara. Yaitu siapa dia? Orang-orang yang mempermainkan lisannya. Bahaya lisan. Bahaya berbicara dengan berlagak-lagak fasih, mempermainkan lisan kita, mengindah-indahkan perkataan, memperbagus-baguskan lisan. Ada dalam riwayat yang lain, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati akhasinukum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamah
at-tartaruna wal mutasyaddiquna wal mutafayhikuna. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasan. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka berdua, bahwasanya baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang sangat aku cintai, kata Rasul, orang yang dicintai oleh Rasul siapa? Dan nanti pada hari kiamat, kata Rasul, duduknya itu sangat dekat dengan aku, duduknya dengan aku itu sangat dekat, yaitu orang-orang yang sangat baik budi pekertinya, akhlaknya baik, sikapnya baik, lisannya baik. Karena sabab baik, maka kata Rasul, kelak di yaumul qiyamah dia adalah orang yang sangat aku cintai, kata Nabi, dan kelak di hari kiamat dia adalah orang yang sangat dekat dengan aku, kata Nabi kita Nabi Muhammad. Dan orang-orang yang sangat aku benci, kata Nabi, dan nanti pada hari kiamat duduknya sangat jauh dengan aku. Masya Allah, dibenci oleh Nabi dan duduknya jauh dari Nabi, yaitu orang-orang yang suka berbicara, orang-orang yang berlagak fasih, dan orang-orang yang bermulut besar. Kata Nabi, orang seperti ini, kata Rasul, nanti sangat jauh dari aku di yaumul qiyamah, dan aku sangat benci kepadanya. Masya Allah. Siapa itu, kata Nabi tadi? Yaitu orang yang suka bicara. Maksudnya suka bicara sesuatu hal untuk mengambil hati manusia saja. Ya, lisan dengan golbunya tak sama. Ini maksudnya. Jadi dia memperindahkan lisannya, lidahnya, suka dia bicara, suka dia bohong. Orang-orang yang berlagak fasih, dia perindah-indah kalamnya, lisannya, sehingga enak untuk menarik perhatian manusia, untuk mengambil hati manusia, tujuannya untuk dunia bukan akhirat. Ini maksudnya. Dan orang-orang yang bermulut besar, Masya Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita sehingga lisan kita berbicara dengan yang hak, dengan yang benar, untuk berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tidak merancang daripada lisan kita agar tampak fasih, karena takut kita Rasul jauh, Rasul benci. Kalau Rasul benci, di yaumul qiyamah kita jauh kepada Rasul, padahal tujuan kita taat kepada Allah agar kelak kita bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu kita kepada beliau Nabi kita Nabi Muhammad seperti yang diajarkan oleh para habaib, para ulama, para asatidz, orang-orang saleh yang ngamalin ilmunya, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, orang-orang yang ikhlas dalam hidupnya, dalam dakwanya, dalam ibadahnya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Al-fakir, ad-du'im ilallah, orang miskin ilmu, miskin amal, memohon maaf kepada antum sekalian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.